kita tahu di tengah aksi mahasiswa kemarin tuh banyak sekali buzzer-buzzer yang buzzer yang apa kesasar ke channel-channel kita juga banyak ya. Ini yang mereka beroperasi mendelegitimasi gerakan mahasiswa itu. Bahkan ini juga banyak sekali senior-senior mereka yang sekarang berkerumun di kekuasaan itu juga mendelegitimasi gerakan mahasiswa ini. Ya, saya mendengar bahwa dan beberapa mahasiswa justru memforward ke saya WA atau apa tuh sosial media yang memaki-maki mereka, dan mereka hahaha aja tuh karena menganggap bahwa ngapain sih dengerin orang-orang yang memaki-maki mereka, yang menganggap bahwa kalian mahasiswa kok tidak rasional tuntutannya tuh, bukannya bersyukur untuk melihat kemajuan Indonesia, ngapain masih mempersoalkan Jokowi misalnya. Jadi ini bagi mahasiswa itu udah mereka kaji. Jadi buat mereka tuh ya memang mesti dipersoalkan, karena bahkan yang kita sebut sebagai korupsi dia kan nggak ada kadaluarsa soal korupsi kan, undang-undang bilang begitu. Jadi mereka nggak peduli dengan ya caci maki, sinisme, satire dari ya mereka sebut ternak-ternak Jokowi, walaupun sebetulnya kata itu akhirnya keluar juga, dan tetap kita mau lihat bagaimana mereka dituntun oleh akal pikiran, dituntun oleh pengetahuan mereka tentang keadaan ekonomi Indonesia, keadaan politik, bahkan soal perhitungan tentang berapa sebetulnya per kapita yang harus mereka tanggung supaya mereka dapat kesehatan di masa depan. Kan itu mereka hitung semua kan. Jadi banyak bahkan kakak-kakak mereka mungkin yang sinis pada gerakan mereka. Tapi saya selalu percaya bahwa anak-anak muda ini dia punya kemampuan selain kecepatan berpikir dan juga adalah keteduhan berpikir. Mereka cepat berpikir tapi juga teduh untuk menemukan fondasi argumentasi mereka apa itu. Asumsi-asumsi yang dibuat oleh media massa mereka bisa batalkan tuh, karena menganggap bahwa ya sudah tunggu aja sampai setelah 100 hari. Lalu mereka bertanya, setelah 100 hari itu kapan? Itu 100 hari ke satu, ya udah jangan dong 100 hari kedua. Jadi mereka juga tahu tentang teori limit dalam matematika tuh. Kalau disebut limit tak terhingga itu artinya mendekati nol tuh harapannya itu kan, begitu kita belajar matematik kan. Jadi kelihatannya mereka tahu bahwa ya itu buzzer-buzzer Jokowi atau buzzer-buzzer kekuasaan hanya ingin bereaksi terhadap apa yang udah mereka lakukan kemarin itu, dan arah mereka itu konstan bahwa sejarah adalah hak mereka, masa depan juga mereka harus tulis sendiri. Karena itu mereka menganggap ya abaikan aja lah itu yang ngotot-ngototan, menganggap bahwa Indonesia gelap itu berlebihan tuh, kan ada matahari terang benderang tuh. Matahari apa? Matahari harapan. Harapan dari siapa tuh? Mereka bertanya tuh, siapa pembuat harapan? Kalau semua indikator makro, semua indikator tentang demokrasi itu merosot bahkan tenggelam oleh kegelapan. Jadi mereka punya argumen, dan saya kira nggak ada yang mampu untuk membatalkan argumen mereka. Semua talk show yang isinya omong kosong itu mereka anggap ya udahlah buat lucu-lucuan aja. Jadi bantahan para pendukung Jokowi itu diabaikan dengan sangat sempurna oleh gerakan mahasiswa dengan mengatakan bahwa kami sudah memutuskan. Jadi kelihatannya itu, dan keputusan itu mau dibatalkan dengan apa? Ya dibatalkan dengan keputusan alternatif, dan nggak ada alternatif. Jadi keputusan mahasiswa untuk terus berdemo itu adalah panggilan sejarah yang mereka temukan dengan analisis rasional. Beda dengan komentator-komentator politik atau pihak-pihak yang masih bermukim di wilayah dinasti Jokowi itu ya.